Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat ke Masjid Nur Mainah Cilodong. Mudah-mudahan dilancarkan ya Allah. Alhamdulillah, kita sudah sampai Masjid Nur Mainah Cilodong. Nah, dengan Ustadz Yasin dan Pak siapa namanya Pak? Mardi. Pak Mardi. Alhamdulillah. Nih, Kang Teguh. Kita nongkrong dulu sebentar, masih ada waktu untuk minum dulu. Bismillah, Bismillah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama saya. Satu lagi belum, Pak Mardi belum dapat. Pak Mardi kayaknya karena udah ini ya, udah pengalaman. Jadi dapatnya warna yang pengalaman juga nih. Udah dari usia kan lebih pengalaman dari kita. Wah, nggak bawa saya yang warna ungu. Saya mau ngasih warna ungu. Warna janda. Bedanya apa Pak? Sama, itu mah cuma labelnya doang. Isinya sama, biar berkah ya, manfaat ya. Bismillah, Bismillah. Nanti ketua DKM mah terakhir setelah Jumatan kita kasihnya. Siap. Bismillah, Bismillah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Rp3.909.000. Kotak amal aktif sebesar Rp291.000. Kotak amal SKS Rp230.000. Sedekah Allah yaitu sebesar Rp500.000. Total pemasukan selama bulan November yaitu sebesar Rp18.031.000. Adapun pengeluaran selama bulan November 2025 yaitu sebesar Rp5.826.000. Jadi saldo kas sampai dengan akhir November 2025 sebesar Rp12.205.000. Dan juga kami laporkan pula akumulasi dana santunan yatim piatu sampai dengan akhir November terkumpul sebanyak Rp6.526.000. Sekali lagi akumulasi dana santunan yatim piatu sampai dengan akhir November berjumlah Rp6.526.000. Untuk itu kami mohon kita berjamaah. Mari kita sama-sama membaca Al-Quran, kita sampaikan kepada jemaah agar menyisihkan sebagian rezekinya untuk kemakmuran daripada Masjid Nur Mainah ini. Mudah-mudahan amal baik jamaah senantiasa akan dilipatkan dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dipandangkan umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada undangan dari DKM mengundang jamaah untuk hadir pada acara kajian subuh yang insya Allah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025. Waktunya pada subuh dengan ceramah Ustadz Komar bin Nurli. Sekali lagi DKM mengundang jamaah untuk hadir dalam acara kajian subuh yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 dan waktunya pada subuh dengan penceramah Ustadz Komar bin Nurli. Barangkali itu saja perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun
Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Jaminur Ma'innah ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir pada Jumat kali ini. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita terus berusaha memaksimalkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala macam maksiat dan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia mulia. Saat ini kita tidak akan mengenal Islam tanpa adanya perjuangan yang begitu hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Rasulullah berhasil menjadikan Islam tersebar di muka bumi karena dibantu oleh beberapa sahabat-sahabat setia beliau dan sahabat yang tercatat namanya, yang terkenal, yaitu 4 sahabat Rasulullah: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini setia untuk menemani perjuangan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah meninggal dunia, maka sahabat inilah yang menggantikan kedudukan beliau menjadi khalifah, pemimpin Islam. Pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada Jumat yang singkat kali ini, izinkan khatib untuk sama-sama kita merenungkan tentang bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasul, wabil khusus Umar bin Khattab. Maka tema Jumat kali ini yaitu tangisan, 3 tangisan Umar bin Khattab ketika beliau menjadi pemimpin atau menjadi khalifah. Hadirin yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab terkenal seorang sahabat yang amat sangat luar biasa berani. Sebelum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab adalah musuh besar Islam. Umar bin Khattab adalah musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
ketika Umar bin Khattab mendengar kabar, satu saat Umar sudah merencanakan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, lalu ada anak buahnya mengatakan, wahai Umar, adik kandungmu yang perempuan sudah masuk Islam. Maka berbalik Umar menghampiri rumah adik kandungnya untuk membunuh dia. Tapi ketika sudah sampai rumah adik kandungnya, Umar mendengar lantunan Al-Quran dari adiknya. Allah berikan hidayah karena mendengarkan lantunan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Umar ini ketika sudah menjadi sahabat Rasulullah, masuk dalam Islam, perjuangan beliau luar biasa. Ada yang berani mengganggu Rasulullah, pedang Umar siap dihunuskan untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan iblis takut jika berpapasan dengan Umar bin Khattab. Saking terkenal Umar begitu luar biasa beraninya. Tapi hadirin, ternyata seorang Umar yang pemberani, beliau pernah menangis dalam 3 hal ketika menjadi khalifah. Pertama, ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, maka diadakanlah pemilihan khalifah, pemilihan pemimpin. Di masjid dikumpulkan para sahabat dan sepakat saat itu Umar terpilih menggantikan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, menjadi pemimpin saat itu. Lalu apa yang dilakukan setelah pemilihan? Bubarlah para sahabat pulang ke rumah masing-masing. Lalu istrinya Umar bin Khattab menunggu sampai tengah malam, kok suaminya belum pulang. Lalu akhirnya istrinya bertanya kepada tetangga-tetangganya, kemana suami saya? Apakah sudah selesai pemilihan khalifah? Sudah. Siapa yang menang? Suami ibu, Umar bin Khattab. Beliau masih ada di masjid. Lalu istrinya pun menghampiri suaminya Umar bin Khattab ke masjid. Ketika dilihat di masjid, Umar sedang sendirian. Umar sedang menangis di dalam masjid. Istrinya menghampiri lalu bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis sendirian di dalam masjid tengah malam begini? Padahal kata teman-temanmu pemilihan sudah selesai dan kau telah menjadi khalifah, pemimpin. Bukankah harusnya kau bahagia menjadi pemimpin, dipercaya, diberikan amanah? Apa yang Umar katakan kepada istrinya? Aku menangis karena aku takut ketika aku menjadi pemimpin, aku tidak bisa menjaga amanah tanggung jawab dari Allah dan dari umat untuk mengurus umat-umatku. Aku menangis karena aku takut tanggung jawabku sebagai pemimpin. Takut ada salah satu dari umatku, salah satu dari wargaku yang dia kesedihan menangis karena aku menjadi pemimpinnya. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini Indonesia sedang berduka. Aceh, Sumut, Sumbar, saudara-saudara kita terkena musibah banjir dan longsor. Ratusan jiwa meninggal dunia, ribuan bahkan belum diketemukan. Indonesia sedang berduka, di mana-mana hujan lebat. Apalagi di bulan Desember biasanya terjadi yang namanya musibah. Maka hadirin, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang paling utama, mudah-mudahan pemimpin kita, pemimpin-pemimpin kita, dari mulai presiden, gubernur, wali kota, terus sampai bawah, menjaga amanahnya untuk bisa menjaga, melindungi warganya, menjaga, melindungi orang-orang yang sudah diamanahinya untuk dijaga. Dalam Al-Quran, di surat An-Nisa Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan ikutilah pemimpin.
dan ikutilah ulama, dan ikutilah para guru-guru kita ketika pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Kita sebagai umat, sebagai warga harus taat kepada Allah dan Rasul, dan kepada pemimpin kita harus ikut jika pemimpin kita taat kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Tapi kalau kita punya pemimpin, punya presiden, punya ulama, punya kiai, punya asatidz, punya habaib yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak perlu mengikuti pemimpin-pemimpin kita tersebut. Nah, kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, baik dari kalangan pejabat, baik pemimpin-pemimpin kita, para ulama, para guru-guru kita, mudah-mudahan semua taat kepada Allah dan Rasulnya, agar kita ketika mengikutinya menjadikan keberkahan buat kita dan buat keluarga kita. Ini yang pertama, tangisan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ketika menjadi pemimpin. Saat ini kalau orang sudah jadi pemimpin, beda. Baru terpilih langsung dia bikin acara syukuran, selamatan. Tapi ketika zaman sahabat Rasulullah, ketika ditunjuk menjadi pemimpin, dia membacakan istighfar, dia menangis karena takut tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin, dan nantinya pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dipimpinnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, Umar bin Khattab menangis ketika Umar menjadi khatib Jumat. Sedang khatib, Umar tiba-tiba menangis, dan tiba-tiba dia tertawa. Apa yang ditangisi oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menangis karena mengingat ketika khutbah Jumat di mimbar yang dia pegang dulunya adalah padang tandus. Dulunya mimbar itu ada pohon besar, dan Rasulullah dulu sering duduk dan berdakwah, memberikan nasihat kepada para sahabat di bawah pohon besar yang sudah ditebang menjadi mimbar untuk Jumatan. Umar menangis mengingat perjalanan bersama sahabatnya. Umar menangis karena mengingat perjuangan seorang Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Bahkan dulu ketika Rasulullah meninggal, Umar menghunuskan pedang. Nabi Muhammad tidak mati. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, akan saya penggal kepalanya. Saking sedihnya Umar bin Khattab ditinggalkan oleh Rasulullah. Seorang pemimpin yang baik harus mengingat perjuangan perjalanan pemimpin sebelumnya. Kalau pemimpin sebelumnya sudah baik dalam menjalankan pemerintahan, lanjutkan. Kalau tidak baik, dirubah, jangan diikuti. Yang jeleknya dirubah, yang baiknya dilanjutkan. Hadirin yang dirahmati Allah, Umar menangis mengingat perjalanan Rasulullah ketika menjadi pemimpin. Dan Umar menangis takut tidak bisa meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Kenangan itu, seperti hari ini saya berdiri di mimbar, saya memakai baju koko, memakai sarung, memakai kopiah yang sama untuk mengenang perjalanan dakwah. Di tanggal 15 Desember tahun yang lalu, hampir 1 tahun, saya berangkat ke sini kajian subuh dengan menggunakan kopiah, baju koko dan sarung yang sama. Saya mengalami kecelakaan, ditabrak. Ini mengenang perjalanan dakwah, bahwasanya perjuangan dakwah kita masih jauh daripada perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Kita berdakwah masih dihargai, bahkan kita disuguhi segala macamnya. Tapi Rasulullah perjuangan dakwah beliau dengan tenaga, harta, nyawa.
Maka hadirin, Umar menangis ketika khutbah mengingat perjalanan Rasulullah. Dan Umar tertawa dalam khutbahnya karena mengingat kejahilian ketika beliau masih belum masuk ke dalam Islam, yaitu beliau menguburkan anak perempuannya hidup-hidup karena merasa malu sebagai orang pemuka saat itu dan belum dapat hidayah dari Allah. Dia mendapatkan anaknya ternyata perempuan yang selama ini ditutup-tutupi oleh istrinya dengan berdandan pakaian laki-laki. Tapi satu saat ketika berjalan dengan Umar jalan-jalan, anaknya minta buang air kecil. Ketika dilihat ternyata anaknya perempuan. Malu Umar, dikuburkan anaknya hidup-hidup. Umar mengenang kejadian itu, dia tertawa. Kenapa? Sungguh bodoh sekali saya pada saat itu. Itulah kenangan yang harus kita jadikan momentum. Kita ingat, oh masa lalu kita punya kesalahan, dirubah untuk kelakuan kita lebih baik ke depannya. Setiap manusia pasti punya kesalahan dan kekurangan, juga kehilafan. Orang yang baik bukan orang yang tidak punya kesalahan dan dosa, tapi orang yang baik yang mau merubah kesalahan dan dosa dengan berbuat terus kebaikan ke depannya. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, Umar menangis ketika beliau turun ke masyarakat karena Umar khawatir ada rakyatnya, ada warganya yang kelaparan. Satu saat Umar malam-malam dengan berdandan sebagai seorang biasa, bukan berdandan sebagai seorang pemimpin khalifah, tidak bawa anak buah, dia seorang diri. Dia mendengar ada jeritan tangis dari satu rumah. Ketika diketok ternyata seorang janda yang anaknya banyak, sudah berhari-hari tidak makan. Lalu si janda ini menghardik, mencaci maki seorang khalifah Umar. Dia curhat kepada Umar karena si janda ini nggak tahu ini adalah Umar. Pemimpin kita sangat zalim, tidak memperhatikan warganya. Saya lapar berhari-hari dengan anak-anak saya, tapi saya tidak dapat apa-apa. Lalu Umar izin kepada si ibu ini untuk mengambil gandum. Dia ambil gandum, dia gotong sendiri, dia ambil makanan oleh Umar. Anak buahnya dilarang oleh Umar untuk mengangkat. Umar memberikan kepada ibu itu gandum, lalu mengundang ibu itu besok datang ke kantor khalifah. Ketika si ibu itu besoknya datang, terkejutlah si ibu. Ternyata Khalifah Umar adalah orang yang sama yang datang ke rumah si ibu itu tadi malam. Begitulah Umar dalam menjaga umatnya, dalam menjaga warganya. Saat ini Indonesia sedang terkena musibah yang luar biasa. Wabil khusus saudara-saudara kita di Aceh, di Sumut, di Sumbar. Maka alhamdulillah kita lihat para pemimpin-pemimpin kita sudah terjun langsung ke sana, sudah membantu ke sana. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, mudah-mudahan cepat diberikan oleh Allah jalan keluar terbaik. Dan mudah-mudahan pemimpin kita juga tetap memperhatikan rakyatnya, adil, dan mensejahterakan rakyatnya, dan dia menunaikan segala macam amanah ketika dia menjadi pemimpin. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemimpin yang baik, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kita negara baik, negara yang mendapatkan ampunan, dan negara yang mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر سلام أعوذ بالله من همزة الشيطان من يخوف Stawu sufakum, lurus dan rapatkan safnya. Yang masih kosong di depannya tolong diisi dulu untuk kesempurnaan sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imma lillahi ta'ala Allahu Akbar. Inna salati wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa dzalika bid-du'a awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وازبني وارفعني. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليك يا السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وبارك له.
إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما الذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli jaddatina wa li ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhal wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli